3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4783. Maha Guru Lin Yuan juga terlihat dingin ketika mendengar pidato tersebut, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia tersenyum, melambai dan berkata, "Semua orang diam. Hari ini, saya memiliki tamu terhormat di gerbang suci Lin Yuan. Jangan kehilangan keagungan gerbang suci Lin Yuan saya." Tetua lainnya berhenti berbicara, tetapi wajah mereka masih marah. Suara itu jatuh, dan Maha Guru Lin Yuan melengkungkan tangannya ke Qin Chen dan Si Kongzhen, "Karena kalian berdua tidak ingin berbicara lebih banyak, kalian tidak banyak bertanya." Yang disebut pengunjung adalah semua tamu. Mereka tiba-tiba sebelumnya kamu turun. Maha Guru Lin Yuan tersenyum dan berkata dengan sikap bebas dan santai, yang membuat banyak orang di sekitarnya diam-diam bertepuk tangan. Qin Chen tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Guru tertinggi Lin Yuan ingin terus berpura-pura menjadi orang baik, jadi dia terus berpura-pura. Qin Chen hanya ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia melihat Maha Guru Lin Yuan berbalik dan melihat Zhu Feng, "Tuan Zhu Feng, Anda memimpin banyak ahli gerbang si Candy untuk mengunjungi gerbang suci Lin Yuan kami hari ini, yang benar-benar mencerahkan gerbang suci Lin Yuan saya. Namun, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan ketika Tuan Zhu Feng datang langsung ke gerbang suci Lin Yuan kami." "Ada apa?" Lin Yuan bertanya sambil tersenyum, "Tentu saja, ini untuk kematian putra gerbang si Candy." Zhu Feng melirik Si Kongzhen dengan mata dingin, "Belum lama ini, putra kaisar dari gerbang si Candy dibunuh di tanah leluhur yang gelap oleh penjahat. Tidak hanya itu, saya menegakkan hukum gerbang si Candy. Banyak pemimpin tim juga dibunuh oleh pengkhianat. Kepala sekte si Candy sangat marah sehingga saya secara pribadi meminta saya datang ke sini untuk membahas masalah ini." "Oh, Kaisar Tanda Batu terbunuh di tanah leluhur yang gelap?" Dikatakan bahwa putra Kaisar Shiken adalah Tianjiao, gerbang Kaisar Shiken yang paling luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Di usia muda, dia sudah setengah langkah tertinggi ahli Tianjiao yang tak tertandingi, bahkan diharapkan mewarisi putra gerbang Kaisar yang goyah. Orang macam apa yang bisa mengalami tragedi seperti itu? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu pada Kaisar Tanda Batu?" Maha Guru Lin Yuan terkejut dan menunjukkan ekspresi luar biasa. Selain itu, Si Kongzhen mencibir. Maha Guru Lin Yuan terlalu istimewa untuk berpura-pura. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan di daratan Heiyu, apakah guru tertinggi Lin Yuan tidak tahu tentang jejak Kaisar Si? "Saya berharap dapat membentuk hukum dan aliansi strategis dengan gerbang suci Lin Yuan." Zhu Feng mengangkat tangannya, untuk menunjukkan ketulusan, "Gerbang si Candy kami juga telah menyiapkan hadiah yang melimpah untuk putra suci Lin Yuan. Bagian dari hadiah ini adalah setengah dari wilayah dan pendapatan gerbang si Candy kami di seluruh benua Heiyu. Karena 2 kekuatan kita membentuk keluarga dekat, setengah dari wilayah dan pendapatan gerbang si Candy di daratan Heiyu akan menjadi Lin Yuan Sengmen. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hadiahnya. Saat Anda kembali ke benua gelap, pemimpin sekte akan melaporkannya secara langsung. Kepala, biarkan Kaisar dan Putri gerbang si Candy bergabung dengan kami, dan kedua belah pihak akan membentuk pernikahan yang nyata. Pada saat itu, akan ada banyak harta, pil, kekuatan magis, keterampilan, dan rahasia lainnya. Apa pendapat Anda tentang Maha Guru Lin Yuan?" kata Zhu Feng perlahan. "Apa? Wilayah umum dan pendapatan si Candyman di daratan Heiyu? Ada banyak pil dan kekuatan magis? Hadiah yang begitu kaya, ini harga darahnya? Selain itu, saya tidak perlu membayar apapun untuk mengunjungi gerbang suci Jurang Maut. Saya hanya perlu putra dari master gerbang untuk mengenali ayah angkat. Pada saat itu, Kaisar dan putri dari gerbang Kaisar Shiken akan menjadi mubazir. Bagaimana saya bisa begitu baik ketika saya mengunjungi gerbang suci Jurang Maut? Itu luar biasa." Setelah mendengarkan, banyak wali dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan berbisik. Tetapi kemudian mereka semua melihat ke arah Si Kongzhen, karena mereka semua tahu tujuan dari gerbang si Candy, yaitu bekerja sama dengan gerbang suci Lin Yuan untuk membunuh tanah suci Sikong. Jika gerbang si Candy dan gerbang suci Lin Yuan benar-benar bersatu, 2 kekuatan teratas akan cukup untuk menghancurkan tanah suci Sikong sepenuhnya, dan akan sulit untuk bergerak di benua batu giok hitam.
Oleh karena itu, semua orang memandang Si Kongzhen dan Holy Lord dari Tanah Suci Sikong, yang baru saja menjadi kuat. Mereka tidak tahu apakah Kaisar Simen akan langsung mengatakan hal seperti itu di depan pihak lawan. Apakah dia akan marah dan langsung memulai? Tapi tanpa diduga, Si Kongzhen tidak bergerak dan terlihat seperti biasa. Dia hanya menatap Qin Chen dengan hormat, seolah dia tidak peduli. Biarkan semua orang bertanya-tanya tentang identitas Qin Chen, Lin Yuan tertinggi, bagaimana menurutmu? Bisakah itu indah? Membuat pemimpin sekte merasa ramah? Saya berharap dapat membentuk hukum dan aliansi strategis dengan gerbang suci Lin Yuan. Zhu Feng mengangkat tangannya, untuk menunjukkan ketulusan, gerbang si Candy kami juga telah menyiapkan hadiah yang melimpah untuk putra suci Lin Yuan. Bagian dari hadiah ini adalah setengah dari wilayah dan pendapatan gerbang si Candy kami di seluruh benua Heiyu. Karena dua kekuatan kita membentuk keluarga dekat, setengah dari wilayah dan pendapatan gerbang si Candy di daratan Heiyu akan menjadi Lin Yuan Sengmen. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hadiahnya. Saat Anda kembali ke benua gelap, pemimpin sekte akan melaporkannya secara langsung. Kepala, biarkan Kaisar dan Putri gerbang si Candy bergabung dengan kami, dan kedua belah pihak akan membentuk pernikahan yang nyata. Pada saat itu, akan ada banyak harta, pil, kekuatan magis, keterampilan, dan rahasia lainnya. Apa pendapat Anda tentang Mahaguru Lin Yuan? Kata Zhu Feng perlahan. Apa? Wilayah umum dan pendapatan si Candyman di daratan Heiyu? Ada banyak pil dan kekuatan magis? Hadiah yang begitu kaya, ini harga darahnya? Selain itu, saya tidak perlu membayar apapun untuk mengunjungi gerbang suci Jurang Maut. Saya hanya perlu putra dari Master Gerbang untuk mengenali ayah angkat. Pada saat itu, Kaisar dan Putri dari gerbang Kaisar Shiken akan menjadi mubazir. Bagaimana saya bisa begitu baik ketika saya mengunjungi gerbang suci Jurang Maut? Itu luar biasa. Setelah mendengarkan, banyak wali dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan berbisik, tetapi kemudian mereka semua melihat ke arah Si Kongzhen, karena mereka semua tahu tujuan dari gerbang Si Candy, yaitu bekerja sama dengan gerbang suci Lin Yuan untuk membunuh tanah suci Sikong. Jika gerbang si Candy dan gerbang suci Lin Yuan benar-benar bersatu, dua kekuatan teratas akan cukup untuk menghancurkan tanah suci Sikong sepenuhnya, dan akan sulit untuk bergerak di benua batu giok hitam. Oleh karena itu, semua orang memandang Si Kongzhen dan Holy Lord dari tanah suci Sikong, yang baru saja menjadi kuat. Mereka tidak tahu apakah Kaisar Simen akan langsung mengatakan hal seperti itu di depan pihak lawan. Apakah dia akan marah dan langsung memulai? Tapi tanpa diduga, Si Kongzhen tidak bergerak dan terlihat seperti biasa. Dia hanya menatap Qin Chen dengan hormat, seolah dia tidak peduli. Biarkan semua orang bertanya-tanya tentang identitas Qin Chen, Lin Yuan tertinggi, bagaimana menurutmu? Bisakah itu indah? Membuat pemimpin sekte merasa ramah? Bab 4784. Pemimpin sekte, dia mencintai putranya. Jika putra suci Lin Yuan benar-benar dapat menjadi anak angkat dari pemimpin sekte akan melakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik dari gerbang si Candy kepada putra Lin Yuan. Setelah Zhu Feng selesai, dia menatap wajah Lin Yuan dan berbicara lagi. Aku sudah mempelajarinya. Terima kasih banyak atas niat pemimpin sekte Sitres. Namun, hal ini terkait dengan persebaran daratan Heiyu. Sekarang guru suci Sikong dari tanah suci Sikong juga ada di sini. Saya khawatir saya harus bertanya kepadanya tentang masalah ini. Lin Yuan Mahaguru berdiri dari singgasana kehampaan. Tuan suci Sikong, Anda adalah guru suci dari tanah suci Sikong dan salah satu dari 3 kekuatan di daratan Heiyu. Saya tidak tahu bagaimana Anda mempertimbangkan masalah ini. Saya mendengar bahwa Tuan Sikong memiliki seorang putri tercinta. Sikong Anyun adalah Tianjiao yang tak tertandingi dan penerus tanah suci Sikong. Dia setenar anak-anak dan kaisar tanda batu. Tanpa diduga, saya mendengar kabar buruk tentang jatuhnya Kaisar Batu Mar ketika saya meninggalkan pabean hari ini. Itu benar-benar menyakitkan saya. Mendengar pidato tersebut, banyak sesepuh dharma dari gerbang suci Lin Yuan melihat ke arah Mahaguru Lin Yuan satu demi satu dan menyatakan keterkejutannya. Tuhan, ini sarana yang baik. Sekarang para idiot tahu bahwa kematian putra kaisar dari gerbang si Candy benar-benar terkait dengan putri Sikong Zun di tanah suci Sikong.
Bahkan mungkin sudah mati di tangan Putri Sikong Zun. Sekarang gerbang si Candy telah memberikan contoh seperti itu untuk bersatu dengan gerbang suci Lin Yuan. Pemimpin sekte tersebut jelas ingin menyerahkan masalah tersebut ke Tanah Suci Sikong dan mencari yang terbaik dari kedua kekuatan tersebut, agar Tanah Suci Sikong dapat memberikan keuntungan lebih. Metode ini tidak terkalahkan. Beberapa wali dan sesepuh Dharma telah menguraikan senyuman. Sekarang gerbang suci Lin Yuan sedang duduk dan mengawasi api di pantai. Itu dapat sepenuhnya menuai manfaat dan memaksimalkan manfaat. Tuanku, si Kongzhen tidak menjawab Lin Yuan tertinggi, tetapi menatap Qin Chen. Ini membuat orang bertanya-tanya, apa identitas bocah ini? Si Kongzhen benar-benar menyerahkan hal seperti itu kepada bocah ini? Bisakah orang ini mewakili Tanah Suci Sikong? Faktanya, banyak orang yang menduga bahwa Qin Chen adalah boneka yang dibawa oleh si Kongzhen dengan sengaja dan digunakan untuk berpura-pura di atas panggung. Tetapi saat ini terlalu mirip, bukan? Qin Chen tersenyum, bagaimana dengan Tanah Suci Sikong? Lucu, Kaisar Tanda Batu dibunuh oleh Ben Shao. Bagaimana bisa Ben Shao memikirkannya? Gerbang Kaisar Sikeng melakukan apapun yang diinginkannya di tanah leluhur yang gelap. Itu berbahaya, apalagi putra Kaisar Sikeng. Jangan melihat seluruh batu. Gerbang Kaisar Jejak harus dihapus dari benua batu giok hitam. Qin Chen berkata, menatap Mahaguru Lin Yuan. Dia berkata dengan samar, dan Anda, Mahaguru Lin Yuan, memiliki cara yang baik. Mungkin cara seperti itu dapat memperoleh hasil di lain waktu, tetapi terkadang tidak baik untuk menjadi terlalu pintar. Lebih sedikit uang. Jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda akan disalahartikan oleh kebijaksanaan. Apa? Kata-kata Qin Chen mengejutkan seluruh penonton, tercengang satu persatu. Apa yang anak laki-laki itu katakan? Dia membunuh Kaisar Tanda Batu? Dia tidak hanya membunuh Kaisar Tanda Batu, tetapi juga menghancurkan seluruh gerbang Kaisar Tanda Batu? Bahkan berbicara dengan pemimpin sekte seperti ini? Apakah itu terlalu berani? Apakah Anda tidak takut memprovokasi kemarahan publik? Ledakan. Benar saja, pembukaan Qin Chen yang bersahaja segera membuat semangat pembunuhnya melambung ke udara. Semua ahli gerbang si Candy menatap mata mereka pada Qin Chen, yang membuat riak-riak di ruang sekitar Qin Chen bergerak, bahkan tahta kosongnya mulai retak. Jadi anak laki-lakimu yang membunuh Kaisar Batumar? Aku sudah lama mendengar bahwa di tanah leluhur yang gelap, putri pendeta Sikong dari Tanah Suci Sikong mengikuti seorang pemuda. Aku tidak menyangka dia adalah orang di depanku. Orang ini membunuh murid gerbang Kaisar Siken saya dan ingin menghapus gerbang Kaisar Siken saya. Ini benar-benar nada yang besar. Seorang master dari gerbang Kaisar Tanda Batu yang terkenal meraung dan membunuh. Mata semua orang dari gerbang si Candy dapat membunuh master tertinggi. Tetapi Qin Chen masih tidak bergerak, hanya mencibir, baiklah, saya ingin pergi ke gerbang si Candy. Tetapi saya tidak berharap Anda secara pribadi mengirimkannya ke pintu. Sangat bagus, sangat bagus. Si Kongzhen, lakukan dan bunuh orang-orang di depan gerbang batu mark Kaisar, sehingga mereka dapat mengetahui tekad Ben Shao. Baik tuanku. Mendengar pidato tersebut, si Kongzhen langsung berdiri. Ketika dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan dia langsung menghancurkan mata banyak orang, menunjukkan kekuatannya yang kuat. Baru saja saya telah bertarung dengan banyak pelindung Dharma dan sesepuh di gerbang suci Lin Yuan ini. Namun, demi wajah tertinggi Lin Yuan, kami hanya menggunakan beberapa persen dari kekuatan kami. Sekarang, kami akan memberitahu Anda apa itu postur yang tak terkalahkan. Nafas naik. Si Kongzhen benar-benar membuka kekuatan gelapnya dan bahkan mendesak nafas aslinya. Istana Iblis Kun bergetar sepenuhnya dan meraung. Tubuh si Kongzhen mengungkapkan kekuatan dan nafas seperti dewa dan iblis. Ayo, ya Tuhan, dia 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bau yang mengerikan, pertengahan puncak tertinggi, apakah si Kongzhen telah menyentuh tingkat tertinggi dari puncak jangka menengah? Terlalu kuat, bagaimana mungkin? Dia baru saja bertarung dengan wakil pemimpin sekte Gu Suye. Bukankah dia mengerahkan kekuatan penuhnya? Orang kuat gerbang suci Lin Yuan yang baru saja melihat gempa kuat Sikong benar-benar merasakan teror gempa Sikong. Keberadaan teror seperti itu tidak terbayangkan, si Kongzhen. Jangan sombong. Kali ini, kami tidak punya tempat untuk ditemukan. Tidak butuh waktu. Awalnya, kami gerbang si Candy ingin bergandengan tangan dengan gerbang Yuan Sheng untuk menargetkan tanah suci Sikong Anda.
Saya tidak berharap Anda datang ke sini sendirian. Aku akan membunuhmu hari ini. Selama aku bisa membunuhmu, tanah suci Sikongmu akan hancur total dan menjadi nutrisi gerbang Shikendi kita. Mendengar suara gempa Sikong, puncak Zuu gerbang Shikendi tiba-tiba berdiri. Dia tinggi dan kuat. Meski sudah tua, kekuatan bergulir langsung muncul di tubuhnya saat dia berdiri. 2. Lin Yuan Mahaguru membuka mulutnya dan mencoba membujuknya. Pemimpin sekte Lin Yuan, tolong jangan bicara. Aku telah memberimu wajah sebelumnya, tetapi orang dari tanah suci Sikong terlalu sombong dan tidak akan membunuhnya hari ini. Jangan khawatir tentang bagaimana gerbang kekaisaran Simak kita akan berdiri di benua gelap di masa depan. Ini adalah gerbang kekaisaran Simak kami dan urusan tanah suci Sikong sendiri tidak akan pernah melibatkan gerbang suci Lin Yuan Anda. Zhu Feng bergemuruh, membunuh. Dia melangkah keluar dengan satu langkah, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba memukul Sikong Zhen. Dalam sekejap, itu adalah gerakan pembunuhan yang tiada taraf dari gerbang Shikendi, fase Dharma Surga dan Bumi. Langkah fase Dharma Surga dan Bumi adalah langkah pembunuhan besar dari gerbang Shikendi. Ini sangat kuat. Umumnya, Mahaguru tidak bisa berlatih. Bab 4785. Hanya barang antik tua dan orang kuat di gerbang Shikendi yang memenuhi syarat untuk berlatih. Namun, hanya sedikit orang yang bisa berkultivasi hingga tingkat puncak Zuu. Saya melihat puncak Zuu meledak dengan kepalan tangan, dan langit dan bumi runtuh dalam sekejap, dan kehampaan bergetar. Ada rasa perang di mana-mana antara langit dan bumi, penindasan bergulir, dan bayangan dewa perang yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menyimpulkan ribuan seni bela diri, dan kemudian diringkas menjadi satu, membentuk dunia yang mengerikan. Bayangan maya dewa, Dharma dan surga dan bumi. Zhu Feng ingin membunuh Sikong Zhen di bawah telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Apalagi, dia melakukan gerakan tiba-tiba tanpa tanda apapun. Di sela-sela wabah, guntur terlalu cepat untuk menutupi telinganya, seperti guntur, meteorit jatuh, angin dan hujan turun drastis, dan kecepatannya secepat badai, yang tak tertahankan. Seberapa kuat? Banyak orang di dekat gerbang suci jurang menyedot AC dan tampak kaget satu persatu. Tinju Zhu Feng terlalu mengerikan. Itu sangat kuat sehingga jauh lebih kuat dari wakil pemimpin mereka Gu Suye dari gerbang suci Lin Yuan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah warna, seolah semuanya akan padam. Pria ini jelas merupakan master tingkat tertinggi jangka menengah. Tanpa diduga, ada barang antik tua yang tersembunyi di gerbang batu tanda kaisar. Pantas saja berani datang atas nama Stone Mark Supreme. Ini benar-benar tak tertandingi. Hahaha, semoga berhasil. Sikong Zhen tertawa dan tetap tenang menghadapi serangan mendadak Zhu Feng. Ketika gerakan langit dan bumi Dharma turun, dia langsung menamparnya ke udara dan meraung. Kekuatan bergulir di Istana Iblis Kun turun dan terintegrasi ke dunia. Di dalam tubuhnya, di bawah tinju ini, energi mengerikan mengalir ke langit, membuat serangan fase hukum langit dan bumi menghilang. Panjang untuk mengatakannya, tetapi hanya dalam sekejap. Yang mereka lihat hanyalah Zhu Feng tiba-tiba membunuh Sikong Zhen dengan menggunakan cara kematian, dan Sikong Zhen tidak bergerak. Ketika gerakan membunuh datang, dia melawan lagi, dan menghancurkan fase langit dan bumi dalam sekejap. Fase Dharma datang, Tuhan dan aku adalah satu. Zhu Feng menunjukkan sikap heroik dari kekuatan besar. Pada saat fase langit dan bumi pecah, dia tiba-tiba meningkatkan momentumnya lagi, mengubah gerakannya, meremas tangannya yang besar. Dan tinjunya datang langsung dari gunung yang gelap seperti bintang-bintang kuno. Ledakan. Kekosongan meledak secara langsung dan tidak tahan dengan kekuatan ini. Tangan besarnya seperti setan. Dia datang ke Sikong Zhen dalam sekejap, seolah dia bisa meledakkan langit dan bumi. Langkah ini mengguncang bumi dan kekuatan sihirnya menghancurkan udara. Namun, Sikong Zhen tertawa dan menggoyangkan tubuhnya, seperti pinggang iblis, dengan pukulan yang sama. Wow, tangan kirinya seperti langit dan bumi, dan dia langsung meniupnya. Istana Iblis Kun berputar dan memadat di telapak tangannya, yang dipukul olehnya sekaligus. Dengan keras, kekuatan tinju Zhu Feng hancur. Sikong Zhen mengambil hati Zhu Feng dengan tangannya yang besar. Semua serangan menguncinya. Kekuatan bergulir Iblis Kun menghalangi langit dan matahari.
Zhu Feng berteriak dengan buruk. Dia mengambil tinju si Kongzhen dan menggembung. Tubuhnya bergetar liar dan mundur. Darah mengalir dari 7 lubangnya. Begitu darah keluar, itu langsung terbakar. Sekilas, Zhu Feng dimandikan seluruhnya. Darah, terjerat dalam karma. Mati. Di belakang puncak Zhu, setidaknya ada 4 orang hebat, master tingkat tertinggi. Pada saat ini, Kiki meraung. Orang-orang ini adalah tetua tertinggi di gerbang kaisar yang terguncang. Pada saat ini, mereka menembak dan mengembangkan susunan yang mengejutkan untuk langsung memblokir tempat ini. Fang Tiandi mengepung si Kongzhen. Keempat tangan besar bergabung bersama untuk membentuk susunan cahaya yang mengerikan dan langsung mengenai si Kongzhen untuk mencegahnya terus mengejar Zhu Feng. Kombinasi ini tidak terkalahkan, dan tiba-tiba, terlihat jelas sudah dipersiapkan sejak lama, menunggu pukulan kuat terakhir. Hahaha. Namun, si Kongzhen senang dan tidak takut. Dia tertawa liar tanpa jejak panik. Dalam menghadapi situasi berbahaya seperti itu, tubuhnya bergetar, langsung meninju, meraung, dan bayangan tinjunya melesat ke langit. Dalam bayang-bayang kepalan tangan, istana ditangguhkan satu demi satu, langsung melawan 4 serangan mendadak tertinggi, dan kemudian terbang dengan gempa bumi yang dahsyat. Uff! 4 kekuatan tertinggi memuntahkan darah bersama dan terbang terbalik. Si Kongzhen berdiri tegak. Tubuhnya seperti dewa iblis dan dalam kekacauan yang mengerikan. Hati-hati, kalian. Aku akan memberikan si Kongzhen ini untukmu. Pada saat ini, Zhu Feng telah mendapatkan kembali napasnya dan menjadi kuat kembali. Dewa Dharma besar melesat keluar dari tubuhnya. Berdiri di atas kepalanya, ditutupi baju besi gelap, mengenakan topeng ganas, dikombinasikan dengan nafasnya sendiri. Dalam nyala api hitam, puncak Zhu meluncurkan serangkaian kekuatan supernatural yang tiada taraf. Para dewa tidak terkalahkan. Serangkaian gerakan membunuh jatuh, dan para dewa serta iblis sulit dihentikan. Semua istana di langit dihancurkan oleh tinju Zhu Feng. Zhu Feng berubah menjadi badai yang menghancurkan dunia dan menyapu gempa Sikong. Pada saat yang sama, di antara 4 mahaguru yang tersisa di tanah suci Sikong, 3 mahaguru minum bersama dan memperlihatkan jimat mereka satu persatu. Pada jimat ini, mereka mengandung nafas supremasi jangka menengah, yang berubah menjadi jerat dan langsung ditekan terhadap gempa Sikong. Itu rune teratas. Itu berisi rune teratas dari serangan tertinggi jangka menengah. Gerbang Kaisar Tanda Batu sudah dipersiapkan dengan baik. Pantas saja mereka tidak mengkhawatirkan pria kejam seperti si Kongzhen. Mereka masih memiliki kartu seperti itu. Banyak ahli di gerbang suci Lin Yuan terkejut satu persatu, dan bahkan mata Mahaguru Lin Yuan membeku. Gerbang si Candy sudah disiapkan. Dengan cara ini, saya khawatir dia bahkan tidak bisa meninggalkan Zhu Feng dan lainnya. Zhu Feng, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu bekerja sama? Si Kongzhen kekar dan mencibir, dan tiba-tiba menabrak Istana Iblis Kun. Dengan suara gemuruh, Istana Iblis Kun tiba-tiba menjadi lebih besar dan berubah menjadi istana yang menjulang tinggi. Itu bertabrakan dengan serangan Zhu Feng dan bertabrakan satu sama lain. Apakah itu diblokir? Setiap orang yang melihat pemandangan ini menunjukkan pandangan yang luar biasa di mata mereka. Zhu Feng dan beberapa master lainnya bergandengan tangan untuk melakukan serangan yang kuat, tetapi ditentang oleh si Kongzhen. Bahkan Zhu Feng dan yang lainnya terkejut. Pukulan gempa Sikong memang sangat kuat. Namun, di mata Zhu Feng, ada warna yang dingin dan ganas, dan dia tertawa dan berkata, "Hahaha, si Kongzhen, karena kamu tidak dapat membunuh dalam waktu singkat, bunuh orang-orang di tanah suci Sikong terlebih dahulu, lakukanlah." Dengan suaranya yang jatuh, terdengar raungan. Tiba-tiba, sosok mengerikan tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen. Tanpa diduga, itu adalah mahaguru lain dari gerbang Kaisar Tanda Batu. Saya tidak tahu kapan, dia datang di belakang Qin Chen dan langsung meninju Qin Chen. Tidak baik. Orang-orang dari gerbang Kaisar yang gemetar sedang berbelit-belit. Target mereka adalah bocah itu. Melihat pemandangan ini, banyak ahli melompat kaget. Mereka tidak menyangka bahwa mahaguru dari gerbang si Candy akan menyerang Qin Chen, dan saat itulah Zhu Feng dan yang lainnya menghentikan si Kongzhen. Saat ini, si Kongzhen tidak dapat melepaskan tangannya untuk menyelamatkan Qin Chen. Segera setelah corak pelindung Mikong Dharma berubah,
Dia tampak ragu-ragu untuk menyelamatkan. Tetapi tidak jauh, pelindung Gusuye dan Jidi Dharma maju selangkah, dan napas mereka dengan kuat mengunci pelindung Nikong Dharma. Selama dia bergerak, dia akan menunjukkan gunturnya. Mogok, agar pelindung Nikong Dharma hanya bisa menghentikan ide menembak. Hahaha, nak, mati untukku. Pada saat kritis, tawa ganas tertinggi, dan tinju datang ke Qin Chen di depannya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.